Oke, selamat malam Power Team Indonesia. Ya, teman-teman Power Team Indonesia, bisnis ini adalah bisnis yang memang terbukti percepatannya. Ya, teman-teman di Power Team sendiri dalam waktu 2 minggu itu puluhan juta bahkan ratusan juta mendapatkan hasil. Nah, di sini kita bisa melihat ya, income satu hari di dalam pengembangan bisnis ini, matrik sistemnya berfungsi dengan sangat baik. Kebetulan di hari ini kita mendapatkan limpahan yang cukup besar, maksimal di jam 22 barusan ya, jam 11 kurang tadi itu masuk 320 die stabil coin. Artinya hampir 4 juta sekali masuk. Ya, di sini juga ada masuk 5, 160, 160 dan banyak sekali. Nah, ini income satu hari aja bisa sampai 8 jutaan. Ya, bisa jadi ini mungkin sekitar 10 jutaan. Nah, artinya ini bukan bisnis omong kosong. Selain teknologi dan sistemnya hebat, sistem pertama di dunia, tren bisnis global, secara pembuktian nyata. Dan semua orang yang mengikuti instruksi Power Team untuk menjalankan bisnis ini dengan sebenarnya, mulai dari rekomendasi level berapa, cara pengembangan seperti apa, itu pasti berhasil. Pasti mendapatkan uang di atas 10 juta. Oke. Dan ini belum seberapa. Ini adalah uang kecilnya. Uang besarnya nanti ketika produk ekosistemnya semuanya diluncurkan. Ya, uang besarnya itu nanti. Ada banyak peluang sumber uang dari Porscoin, dari NFT-nya. Apalagi nanti ada NFT royalty-nya. NFT yang lain-lain, kemudian platform NFT itu sendiri, platform metaverse, staking program, game blockchain, dan banyak lagi. Kita akan menjadi alam semesta produk blockchain. Ini adalah proyek yang digarap serius oleh Lado Oktanikop, ya. Teman-teman di luaran sana proyek ini sangat trust, ya, sangat diminati. Di Indonesia belum. Kenapa? Karena pemahamannya kurang. Karena mereka tidak mau mendalami sesuatu. Ya, ketika diperkenalkan suatu proyek baru pertama di dunia menganggap itu adalah ponzi, menganggap itu adalah scam, penipuan. Tapi di sini ternyata ada berlian. Nah, itu yang harus dipahami. Oke, Power Team Indonesia tetap semangat, tetap positif. Kita berada di bisnis yang tepat. Thank you. Sebuah peluang tanpa modal yang cukup besar. Teman-teman bayangkan ketika kita kaya, kita banyak uang, untuk menciptakan peluang kepada masyarakat kita harus mengeluarkan ratusan juta ya, bahkan 1 miliar untuk membuka semacam usaha, kemudian kita rekrut karyawan sehingga usaha yang kita kerjakan itu bermanfaat dan memberikan sebuah peluang kepada orang lain. Nah, di proses teman-teman bisa bayangkan dengan join beberapa ratus ribu kita sudah bisa menciptakan peluang kepada orang lain. Nah, menariknya di proses ini satu-satunya platform bisnis pemasaran di dunia yang 100% desentralisasi menggunakan teknologi blockchain tanpa ada kontrol terpusat ya, baik dana ataupun sistem. Jadi tidak ada hanya proses ya, jadi yang memang full 100% desentralisasi. Mungkin ada beberapa bisnis yang setengah desentralisasi, artinya secara sistem dia desentralisasi, tapi secara dana masih ada pengumpulan dananya. Ini murni tidak ada pengumpulan dana, tidak ada kontrol sistem, tidak ada server data terpusatnya sama sekali. Ya, sistem ini dibuat, didesain memang seperti itu agar bermanfaat untuk semua orang, bukan untuk bermanfaat untuk sekelompok orang atau development tertentu. Seperti itu pemahamannya. Nah, di sini kalau dulu mindset kita ya berbisnis jaringan atau berbisnis network itu fokusnya, mindsetnya biasanya orang-orang akan tertanam di dalam pemikirannya adalah mencari orang, merekrut orang, ya. Nah, di sini di proses pemikiran atau pola pikir itu kita rubah. Menariknya mindset di proses kita dicari orang. Pemasaran yang sukses, orang akan datang untuk bergabung dengan sendirinya di proses. Nah, jadi sebagai pembuktian apa yang kita sampaikan ini, total keseluruhan yang bergabung di Power Team, ya, Power Team pusat itu semuanya tidak pernah kita ajak. Semuanya datang sendiri, menyerahkan diri, menghubungi, menanyakan tentang proses, dan pada akhirnya menanyakan cara bergabung. Ya, tidak pernah kita telepon satu persatu si A, si B, tidak pernah sama sekali. Orang datang sendiri, ya, kemudian orang bertanya dan akhirnya bergabung.
Nah, itulah yang akan kita bentuk di Power Team. Itulah tujuan kita membuat akademi ini, agar teman-teman menyadari ya bagaimana santainya, bagaimana enaknya berbisnis ya. Kita dicari orang. Orang-orang akan datang dengan sendirinya. Nah, pastinya cara atau pola itu harus diterapkan dengan ilmu pemasaran. Nah, itulah beberapa materi yang dulu pernah kita sampaikan. Ketika teman-teman bisa menguasai materi-materi yang pernah kita rilis, itu akan sangat bermanfaat dan sudah terbukti beberapa leader Power Team yang melakukan itu bisa menghasilkan secara percepatan finansial. Oke. Nah, jadi untuk teman-teman yang baru bergabung, baru join, bagi yang masih merenung, ya bingung mau ngerjakan apa, dengarkan rahasia untuk maju di bisnis proses. Ya, sangat simpel dan itu adalah memulai aja. Ya, kuncinya adalah memulai. Apapun itu adalah memulai. Nah, dalam perjalanan ketika teman-teman bergabung di proses, dengan join, dengan bergabung, memutuskan itu adalah memulai. Ya, tinggal lagi memulai menjalankan bisnisnya, memulai memanfaatkan sistem ini. Nah, di sini saya akan masuk ya pertama, itu 3 langkah menjalankan bisnis proses untuk pemula. Sesimpel itu ya. Jadi ketika kita baru bergabung, kemudian sudah ada akun dan udah ada ID, link referral, inilah 3 langkah ya sebagai teman-teman yang belum mendalami bisnis ini. Ya, pertama, sampaikan informasi tentang proses yang Anda ketahui melalui online dan offline. Ya, sesimpel itu. Kenapa? Ketika kita bergabung di proses, ya, pasti kita menyadari kenapa, alasannya kenapa. Semua orang mempunyai alasan yang berbeda-beda. Mungkin tertarik dengan gaya promosi upline-nya, atau mungkin tertarik dengan cerita upline-nya, atau mungkin tertarik dengan apa yang disampaikan oleh upline-nya, atau mungkin tertarik dengan testimoni upline-nya, atau mungkin tertarik dengan upline-nya dari dulu berbisnis proses sehingga kita penasaran. Nah, jadi dari apa yang kita rasakan pada saat kita bergabung itu adalah cara yang paling mudah ya ketika teman-teman ingin mengetahui bagaimana cara menyampaikan informasi baik online ataupun offline. Ya, contohnya kalau dulu bergabung di proses karena testimoni, ya mungkin dengan cara memulai itu teman-teman bisa melakukan dengan cara menyampaikan testimoni. Testimoni bukan dari diri kita sendiri, tapi bisa dilakukan dengan testimoni orang lain. Artinya ketika upline kita mungkin sudah berhasil, bisa kita sampaikan selaku pembuktian, ya, agar orang-orang bisa tertarik dan bisa menghubungi kita. Kemudian secara offline seperti apa? Kita bercerita, ya, bercerita dalam arti menyampaikan informasi. Ceritanya seperti apa? Apa yang kita ketahui. Ya, kalau teman-teman mengetahui bahwa proses ini adalah bisnis pertama di dunia, ya ceritakan bahwa proses ini adalah bisnis pertama di dunia. Kalau teman-teman tahunya bahwa proses ini adalah bisnis yang anti scam, sampaikan bahwa bisnis proses itu anti scam. Nah, masalah masalah argumentasi atau pertanyaan yang akan muncul itu adalah bagian dari proses yang memang harus dilalui. Ketika teman-teman menyampaikan bahwa proses ini adalah pertama di dunia, orang akan bertanya dan seolah-olah orang nggak yakin, ya, kok bisa pertama di dunia? Baru teman-teman mulai menjelaskan secara detail semampu mungkin. Nah, di situ nanti akan menemukan suatu hambatan ketidaktahuan. Nah, dari hambatan itulah ditanyakan kepada ahlinya, ditanyakan kepada upline-nya, orang-orang yang sudah berpengalaman di matrix system, ya. Nah, jadi di dalam project matrix system ini bahwa hal-hal seperti itu ini dilakukan, disampaikan, kemudian kita tunjukkan bahwa kita bergabung di proses. Dengan cara apa? Ya itu tadi, dengan cara mempromosikan tentang proses, ya. Kalau offline mungkin menggunakan atribut berupa baju atau stiker, apapun itu yang sifatnya mengandung pertanyaan atau membuat daya tarik supaya orang itu bertanya apa itu proses. Kemudian yang kedua, ya, promosi dan kampanyekan proses semampu Anda dengan ilmu pemasaran dasar yang Anda ketahui.
Nah, ilmu pemasaran dasar itu sebenarnya pada intinya hanyalah posting misalnya. Itu sebenarnya adalah ilmu pemahaman dasar, yang mana materi-materi atau kalimat promosi itu bisa diambil dari grup, atau mungkin lagi main Facebook ketemu teman yang lain atau mitra proses yang lain mempostingkan sesuatu tentang proses, tinggal di copy, dipaste, diposting ke Facebook kita sendiri. Atau mungkin dari kalimat-kalimat yang muncul bisa kita ceritakan kepada orang lain tentang proses. Artinya kampanyekan, perkenalkan proses ini semampu mungkin, ya, semampu Anda. Jadi tidak perlu berlebihan pakai menjelaskan teknologi blockchain, BIP20, smart contract, nggak perlu. Ya, itu adalah proses akhirnya. Nah, dengan adanya tindakan yang semudah ini, teman-teman akan melewati proses-prosesnya. Kenapa ini saya sampaikan di dalam materi ini? Karena saya juga dulunya menjalankan konsepnya seperti ini, ya. Artinya saya memulai aja dulu apa yang saya ketahui, saya coba ceritakan, saya coba promosikan, saya sampaikan. Nah, jadi teman-teman, mungkin beberapa orang yang baru bergabung itu tidak menyadari ini. Tapi pada intinya inilah proses pertamanya ketika kita menjalankan bisnis proses, ya. Kemudian jawab pertanyaan, ya, calon mitra dan tanyakan ke upline jika tidak bisa menjawab. Nah, jadi ketika kita sudah melakukan, ya, bercerita, menunjukkan kita join proses dengan semampu kita, kemudian memasarkan proses dengan cara promosi dengan pemasaran standar, kemudian orang-orang akan bertanya, ya, calon mitra akan bertanya, dan pastinya kita tidak bisa menjawab, itu udah pasti. Nah, ketika pertanyaan itu muncul, teman-teman harus menanyakan ke upline, ya. Ke upline yang mana? Upline langsungnya, upline atasnya lagi, atau mungkin bisa langsung ke kita-kita yang sudah lama bergabung di proses, yang sudah memahami secara keseluruhan tentang proses. Ketika pertanyaan itu berulang, ya, satu kali pertanyaan kita tanya upline. Berulang lagi pertanyaan yang sama masih belum bisa menjawab, tanyakan lagi ke upline. Sampai benar-benar pertanyaan itu bisa kita handle sendiri atau handling sendiri. Ya, ketika teman-teman melakukan perulangan, itu akan menanamkan suatu pengetahuan di dalam pemikiran kita, sehingga ketika pertanyaan yang berulang dilakukan terus-menerus, itu dengan sendirinya akan masuk di alam bawah sadar kita ketika orang keempat menanyakan pertanyaan yang sama, sehingga kita tidak perlu lagi menanyakan ke upline, ya. Nah, jadi ini memang terbukti. Kenapa? Karena kita sudah melaluinya. Ini adalah ilmu pemahaman dasar yang memang harus dilakukan. Ketika ini tidak dilewati, step berikutnya professional network tidak akan bisa didapat, ya. Karena ini adalah bisnis pertama di dunia yang belum pernah ada. Artinya pola ini didapat, ilmu-ilmu ini didapat dari orang-orang yang sudah duluan bergabung. Kenapa saya masukkan ke dalam materi sesimpel ini ilmunya? Karena ini yang saya lakukan dulu. Ini yang teman-teman lakukan, ini yang power team lakukan, tim-tim leader yang sekarang sudah menghasilkan, sebenarnya ini yang mereka lakukan di awal, ya. Tanpa melewati ini, artinya tidak akan pernah bisa mengikuti atau mendalami lebih dalam tentang proyek ini. Nah, kemudian itu adalah 3, ya. Kemudian saya akan menyampaikan 3 langkah yang paling mudahnya. Ini paling mudah, ya. Di atas yang di bawah yang mudah tadi, ya. Paling mudah itu menjalankan bisnis proses untuk pemula. Jadi pertama, teman-teman undang calon mitranya ke grup presentasi WhatsApp. Hanya mengundang ataupun Telegram group, ya, yang ada presentasinya tim leader power team, ya. Ada beberapa tim leader di power team yang aktif melakukan presentasi menggunakan WhatsApp, ya. Gabungkan calon mitra di situ. Nggak usah khawatir, tim leader sendiri di power team itu berkomitmen, ya, berkomitmen ketika kita mengundang seseorang di dalam grup yang ada presentasinya, mereka juga akan mengerti bahwa itu adalah bagian dari calon mitra teman-teman sendiri. Artinya tidak akan pernah diambil atau dijadikan calon mitranya yang presentasi. Nah, jadi tugas kita hanya mengundang, ya. Bagikan link grupnya, kemudian
sampaikan informasi tentang proses, kemudian masukkan ke dalam grup, minta sama upline yang presentasi, kemudian nanti ketahui schedule jam presentasinya, kemudian komunikasikan kepada calon mitranya. Kemudian di sini yang keduanya, undang calon mitra ke presentasi Zoom pre-umum Power Team. Ya, jadi kalimatnya baik itu mengundang di grup, baik itu mengundang di Zoom meeting, itu cukup menggunakan sebuah peluang. Ya, sampaikan bahwa ada bisnis bagus, ya, bisnis global internasional, pertama di dunia, anti scam, ya, presentasinya nanti malam misalnya, link grupnya ini. Sesimpel itu kalimatnya. Nggak perlu dijelaskan apapun, cukup berbicara seperti itu. Ya, berbicara apa yang ada, yang pernah kita sampaikan, yang memang menarik. Ya, misalnya ada bisnis bagus, ya, anti scam, ketahanan sistemnya bagus, dan ini telah mensukseskan banyak orang seluruh dunia. Ya, ini link grupnya atau ini link Zoom-nya. Ya, seperti itu aja. Atau mungkin nanti saya masukkan ke grup. Nah, jadi di dalam pengembangan bisnis proses ini, ketika kita ingin memulai, itu semuanya sangat simpel, sangat gampang dilakukan. Oke, kemudian hubungkan calon mitra Anda dengan tim leader Power Team. Jadi ketika kita bergabung di proses, kemudian kita join mungkin karena faktor testimoni. Artinya kalau join faktor testimoni artinya tidak memahami apa sama sekali tentang proses. Nah, jadi ketika kita ingin mencoba menginformasikan proses kepada orang lain atau calon mitra kita, itu hubungkan mitra Anda itu dengan tim leader atau upline kita tadi. Ya, karena pada prinsipnya upline kita ketika dia berhasil meyakinkan kita, dia pastinya sudah ada pemahaman tentang proses. Caranya gimana? Caranya bisa dipertemukan secara offline, ya, janjian, ya, misalnya di tempat kedai kopi mana sambil ngopi, nanti bertemu di sana, baru nanti upline kita yang bercerita tentang proses, ya, kita hanya mendengarkan. Itu adalah tahap awalnya. Kemudian atau mungkin bisa menggunakan tricall atau telepon 3 arah atau video call 3 arah. Artinya kita mempunyai banyak fasilitas di media sosial, di WhatsApp, itu ada video call dan itu bisa melakukan panggilan 3 arah. Dan itu bisa digunakan untuk teman-teman yang baru bergabung dan belum bisa menjelaskan sama sekali apa itu proses. Ya. Kemudian di sini 3 langkah percepatan. Nah, jadi di dalam pengembangan proses ketika ilmu pemasaran simpel seperti yang sebelumnya kita jelaskan, kemudian ke depannya pastinya ketika itu benar-benar dijalankan, teman-teman akan mendapatkan mitra, akan mendapatkan tim. Nah, bagaimana langkah berikutnya? Yaitu 3 langkah percepatan menjalankan bisnis proses. Ini adalah tujuannya untuk mempertajam, ya, mempertajam pemahaman kita. Kalau tadi kita yang penting melakukan, prinsipnya itu. Nah, di dalam melakukan, di sini pastinya kita ada follow up lebih lanjutnya atau peningkatan percepatan di dalam menjalankan bisnis proses. Apa yang harus dilakukan? Pertama, mendalami apa itu proses. Ya, mendalami. Nah, mendalami dalam hal apa? Artinya kita mengenali lebih baik tentang proses ini, sejarahnya proses, siapa yang menemukan, sistemnya menggunakan teknologi apa, seperti itu. Ya, dalami itu. Misalnya proses ini adalah sebuah proyek matrik pertama di dunia, 100% terdesentralisasi, ditemukan oleh Lado Oktanikov, orang Rusia, sudah ditanamkan di 3 blockchain, Ethereum, Tron, kemudian Binance Smart Chain, dan lain-lain. Kemudian proyek proses ini itu adalah proyek jangka panjang, didesain untuk jangka panjang, dan proyek ini akan dibuatlah sebuah ekosistem yang mana di dalam pengembangan bisnis ini ke depannya bukan hanya berbicara tentang matrik aja, ya. Ke depannya misalnya akan berbicara tentang cryptocurrency Porsche misalnya, Porsche, ya, karena ke depannya proses juga akan ada cryptocurrency sendiri yang mana itu tujuannya untuk investor level, ya. Kalau matrik sistem ini ditargetkan untuk bisnis jaringan atau sebuah ekosistem komunitas.
Tapi dengan adanya peluncuran cryptocurrency, itu target marketnya adalah investor, orang-orang yang akan membeli cryptocurrency baru yang dikembangkan oleh proses dengan cara yang berbeda. Bukan sejenis ICO cara pengembangannya. Mereka mempunyai konsep sistem cara pengembangan cryptocurrency pertama di dunia juga. Artinya belum ada yang pernah melakukan. Yang itu lagi digarap. Kedepannya juga proses akan membuat proyek metaverse, kemudian NFT yang lagi sekarang ini lagi hangat-hangatnya, dan itu kedepannya arahnya ke situ. Artinya bisnis ini bukan hanya bisnis tentang berbicara tentang matrik, ini adalah sebuah ekosistem, ya, ekosistem pengembangan dari teknologi blockchain secara keseluruhan. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, pelajari matriks sistemnya, karena kita sedang menjalankan bisnis matriks sistem, teman-teman harus mempelajari X3 pergerakannya seperti apa, X4 seperti apa, X-Gold ada berapa space kosong, Triple X ada berapa space kosong, dan itu dipelajari ya seiring melakukan beberapa langkah mudah sebelumnya. Semua yang terhubung dengan teknologi blockchain itu juga harus dipelajari secara bertahap. Apa aja misalnya masalah tentang trust wallet. Ada yang teman-teman menganggap bahwa trust wallet itu adalah aplikasi biasa. Ya contohnya misalnya, kenapa kita meyakinkan bahwa itu adalah aplikasi biasa? Karena kita belum mendalaminya atau mempelajarinya. Ya, Trust Wallet itu adalah bagian desentralisasi aplikasi. Itu juga harus dipelajari. Kemudian Indodax, toko kripto, cara deposit, ya cara mencairkan, menarik, menukar jadi rupiah. Kemudian cara trading itu terus berkembang. Mulai menguasai tentang apa itu smart contract, apa itu desentralisasi, kemudian wallet, prepaid key, keamanan prepaid key. Jadi semua yang berhubungan dengan blockchain, ya, dengan kita melakukan beberapa langkah sebelumnya, itu pastinya nanti akhirnya atau finalnya akan menuju ke sini, pendalaman secara keseluruhannya, ya. Dan ini sebenarnya tidak perlu dipelajari secara berlebihan. Ini adalah bagian dari proses saja. Kenapa saya bilang dari proses? Ketika teman-teman sudah membentuk tim dengan langkah-langkah mudah sebelumnya, sudah mendapat tim, dan ketika serius pastinya nanti mitra kita sendiri akan bertanya tentang matriks sistem itu sendiri. Sehingga memaksa kita akan mempelajari matriks sistem. Kemudian mitra kita juga akan menanyakan tentang smart contract, kita juga akan melakukan pembelajaran tentang smart contract. Ya. Kemudian yang ketiganya melakukan pemasaran dengan ilmu, ya, pemasaran yang diajarkan dari Power Team Academy. Nah, ini pemahamannya udah cukup berat, artinya di sini pastinya sudah mulai menjalankan bagaimana cara pengembangan menggunakan personal branding, kemudian kita kelihatan profesional di dalam bisnis ini. Nah, jadi di dalam proses-proses itu pastinya ke depannya teman-teman akan mencapai level ini. Ya, teman-teman akan menjadi pemimpin di dalam timnya, akan mengajari orang tentang pengertian apa itu teknologi blockchain, kelebihannya, desentralisasi, dan lain-lain. Kemudian mulai membentuk strategi, sistem duplikasi, dan macam-macam. Oke. Kemudian di sini langkah membentuk tim. Ya, ketika kita melakukan, ya, dari permulaan kita pastinya nanti akan menemukan atau mulai terbuka pemikiran bagaimana agar tim kita berkembang, ya. Nah, jadi apa yang pernah kita lakukan, ya pastinya membantu tim Anda berkembang dengan memfasilitasi semua elemen yang dibutuhkan. Nah, jadi semua materi yang kita sampaikan pastinya tidak keluar dari apa yang pernah kita implementasikan. Teman-teman coba perhatikan Power Team memfasilitasi semua elemen yang ada, mulai dari Zoom, ya, grup WhatsApp, grup WA, kemudian sering melakukan motivasi, sering melakukan testimoni, materi, baik itu matriks sistem ataupun teknologi blockchain yang berhubungan dengan teknologi blockchain. Semuanya kita lakukan. Dan harapannya langkah-langkah yang pernah kita lakukan itu juga harus dilakukan ke tim-tim yang terus berkembang di Power Team. Ya, teman-teman mulai memotivasi grupnya sendiri, membuat grupnya sendiri, ya. Kemudian handling grupnya sendiri, bagaimana grupnya
bisa tertib, ya, menerapkan aturan di dalam grup, peringatan dalam grup dan lain-lain. Kemudian yang kedua, edifikasi, ya, mulai menerapkan ilmu pemasaran, ya, edifikasi downline-nya, misalnya dipromosikan, ya, downline-nya mungkin ada di Jakarta, dipromosikan, diarahkan ketika ada yang bergabung di Jakarta, arahkan ke downline kita supaya dia juga berkembang. Kemudian promosi lebih aktif, ya, minimal 3 atau 2 kali di dalam Facebook atau WhatsApp ataupun sesering mungkin, ya, dengan materi-materi yang berbeda. Kemudian konsultasi dan duplikasi tanpa henti. Nah, jadi di dalam langkah pembentukan tim, pastinya kita harus lebih aktif, ya, tanya jawab. Saya melihat pastinya tim yang hebat itu terlahir dari yang banyak nanya, ya, yang sering konsultasi, kemudian setelah itu melakukan duplikasi. Ya, ketika kita memahami semua bisnis, memahami semua ilmu yang ada di proses, baik itu sistem, teknologinya, itu diduplikasikan atau diajarkan. Ya, tidak cukup ilmu itu hanya untuk kita. Artinya apa yang kita ketahui berikan kepada mitra kita supaya semuanya bisa berkembang, semuanya bisa menjawab pertanyaan, semuanya bisa melakukan edukasi, ya. Nah, jadi prinsip atau konsep yang kita sampaikan inilah yang kita lakukan dan harapannya ini memang bisa diikutin oleh semua mitra yang ada di Power Team. Kemudian yang ketiga, inilah yang paling penting, itu adalah kolaborasi, ya, kolaborasi 2 poin di atas. Nah, jadi 2 poin di atas, ya, misalnya memfasilitasi semua elemen yang dibutuhkan oleh grup. Nah, kolaborasi yang ketiga ini yang dimaksud misalnya ketika kita sudah mempunyai tim, di dalam tim itu mempunyai kelebihan masing-masingnya. Ya, ada yang menonjol dari sisi mungkin membuat motivasi atau merangkai kalimat yang menarik, atau mungkin di sisi lain ada yang bisa membuat gambar promosi seperti, atau mungkin ada yang biasa membuat video. Nah, semua elemen itu dikolaborasi dan digunakan bersama-sama. Ya, jadi artinya semua orang yang ada di tim kita itu aktif dengan keahliannya masing-masing, sehingga tim itu akan sangat cepat berkembang. Kemudian edifikasi, promosi. Nah, di dalam poin 2 ini kolaborasinya misalnya edifikasi, ya. Si mitra kita yang bawah itu mengedifikasi upline-nya. Begitu juga upline-nya mengedifikasi downline-nya, ya. Mempromosikan downline-nya. Kemudian mempromosikan juga upline-nya, timnya, seperti itu. Kemudian konsultasi. Oke. Di proses, ya, ini adalah sebuah bisnis yang memang bisnis jangka panjang. 2, 3, 5, sampai 10 tahun lagi itu tetap berjalan. Karena memang ketika kita pahami, proses ini tidak ditemukan kelemahan sama sekali. Kelemahan yang kita dapat pastinya dari pengalaman masa lalu. Kenapa beberapa bisnis proyek pemasaran itu berhenti? Pasti ada masalah. Pasti ada poin yang bisa kita pelajari. Nah, di proses kita pelajari itu tidak ditemukan, sehingga kita sangat yakin, ya, 2, 3, 5, sampai 10 tahun lagi bisnis ini masih ada dan berjalan. Proses terbukti bisa dapat miliaran rupiah hanya dalam waktu sampai 3 bulan saja. Dan itu banyak sekali dan itu bisa dibuktikan. Bayangkan bagaimana kayanya Anda jika proses ini terus berjalan 2 sampai 3, 5 tahun lagi, ya. Jadi di dalam bisnis pemasaran itu rata-rata hanya beberapa bulan aja, ya. Jadi ketika bisnis ini jangka panjang, artinya kita bisa bayangkan betapa besarnya potensi percepatan atau pendapatan kita ke depannya. Ya, sudah saatnya beralih ke bisnis yang sangat menguntungkan dalam waktu jangka panjang. Ya, hebatnya lagi modalnya sangat kecil, cuma ratusan ribu. Semua orang bisa join dan mudah. Bisnisnya cepat berkembang karena marketnya juga luas banget, ada di belahan negara manapun. Bahkan ini marketnya masih sangat besar karena pertama di dunia.
ya disadari memang kondisinya saat ini market ini belum terbentuk. Ya, orang-orang belum memahami secara keseluruhan tentang proses. Tugas kita lah mensosialisasikan. Orang masih menganggap proses ini misalnya Ponzi, ya. Padahal ketika kita jelaskan Ponzi ini, kemudian kita jelaskan proses ini, itu sama sekali tidak ada kecocokan, artinya jauh sekali. Ada yang menganggap proses ini MLM, ya. Setelah kita bandingkan sistem dan teknologinya ternyata jauh berbeda. Ya, banyak orang-orang menerka-nerka di luaran sana sehingga mereka belum tertarik. Disitulah tugas kita untuk mensosialisasikan sehingga tercipta generasi network berikutnya dengan sistem matrik. Kalau dulu banyak orang mengenal sistem matahari, trinari, ya, matahari, trinari, binari, itu aja biasanya yang mereka tahu. Kita masukkan matriks sistem sebagai sistem pemasaran terbaru, generasi bisnis terbaru.